Shalom pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, secara khusus kepada umat-umat Tuhan di Jemaat Yosodipuro, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menyertai kita sepanjang sehari ini. Baik, pada saat ini kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam ringkasannya, dan kita sudah memasuki pelajaran yang kelima dengan judul Mujizat di Sekitar Danau. Dan kita akan masuk pada hari ini, yaitu pelajaran hari Minggu 28 Juli dengan judul Meneduhkan Badai. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan pelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya berkat Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, sehingga pelajaran ini boleh dapat memberikan suatu pelajaran hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, pelajaran kita masih berhubungan dengan kitab Markus, di mana masih berbicara tentang pengungkapan siapakah Yesus. Dan pelajaran pada saat ini di ayatnya terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Dalam peristiwa ini kita lihat ada satu mujizat yang Yesus akan lakukan, di mana ini juga akan menjadi suatu pertunjukan ilahi kepada para murid. Nah, inilah ceritanya, yaitu peristiwa di mana hal ini terjadi oleh karena Yesus baru saja melakukan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang. Sehingga pada saat itu ia mengalami kelelahan dan dia mengatakan kepada para muridnya untuk menyeberang ke seberang supaya meninggalkan orang banyak pada saat itu. Dan ketika disampaikan, mereka pun mulai mau menyeberang dan Yesus tertidur pada saat itu oleh karena sangat lelah, oleh karena dia sudah melakukan aktivitas sepanjang seharian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sifat Yesus bahwa dia juga adalah manusia. Dan di dalam pertengahan jalan, di dalam penyeberangan itu, ada badai yang terjadi, ya, di mana ada tofan, sehingga menimbulkan rasa takut kepada para murid. Dan mereka biasanya adalah seorang nelayan, tapi ini adalah badai yang sangat luar biasa sehingga mereka mengalami ketakutan. Dan pada akhirnya mereka membangunkan Yesus dan mengatakan, tidak pedulikah engkau pada kami dan kita hampir binasa? Dan akhirnya Yesus bangun dan mengatakan kepada badai tersebut, berhenti. Saudara-saudaraku, ketika hal ini dilihat oleh para murid, angin berhenti, badai berhenti, mereka kaget. Mereka takut bahwa siapakah gerangan orang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lalu Yesus mengatakan, jangan takut. Kenapa kamu tidak percaya? Padahal mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya, di mana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi murid-murid tetap saja mereka tidak percaya. Saudara-saudaraku, pelajaran penting apakah yang kita dapatkan dalam pelajaran ini? Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini, ada menunjukkan sebuah kisah teofani, ya, yang dimana ada penampakan Allah atau penampakan malaikatnya. Nah, kita bisa lihat 5 ciri umum dalam peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama adalah pertunjukan kuasa ilahi, yang kedua rasa takut manusia, yang ketiga perintah jangan takut, keempat perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri, dan yang kelima respons manusia terhadap pengungkapan itu. Nah, kita lihat 4 dari 5 hal tersebut hadir dalam kisah ini, di mana meneduhkan badai adalah pertunjukan kuasa ilahi, ketakutan para murid adalah ketakutan manusia, jawaban mengapa kamu begitu takut adalah jangan takut. Dan pertanyaan para murid, siapakah gerangan orang ini? Ini adalah respons daripada manusia. Saudara-saudaraku, inilah kebenaran tentang Yesus, di mana Yesus sedang mengungkapkan dirinya ketika para murid mengatakan, siapakah gerangan orang ini?
dan tidak lain bahwa Dia adalah anak Allah dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting apakah yang kita lihat, yang kita dapat dalam pelajaran ini? Pertama adalah ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai badai dalam kehidupan kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ya, sama halnya seperti murid-murid. Mereka sudah mengetahui bahwa Yesus sudah melakukan banyak hal, tapi mereka tetap tidak percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Seringkali banyak orang ketika mereka jatuh dalam berbagai masalah dalam kehidupan mereka, mereka mulai tidak percaya. Dan akhirnya mereka tidak mau lagi untuk menghadiri ke gereja dan melakukan hal-hal rohani lainnya. Tapi saudara-saudaraku, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ketika kita jatuh ke dalam berbagai macam badai kehidupan dalam kehidupan kita, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang saya mau tekankan di sini adalah ketika badai ada dalam kehidupan kita, di situ juga Tuhan akan melakukan pertunjukan ilahi dalam kehidupan kita, yang dimana Tuhan akan menolong kita pada saat ada badai itu. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.